Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ilmu Tauhid ingin memenuhi penugasan mata kuliah Ilmu Tauhid, di mana tugasnya mempresentasikan mengenai materi yang sudah ditentukan oleh masing-masing kelompok. Jadi, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai aliran Murji'ah. Lalu, sebelum kita masuk pada presentasi, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2. Yang pertama ada Muhammad Toha, lalu ada Nabila Liandita, saya sendiri. Selanjutnya ada Nia Nuri Handani, Fahrul Hidayat, Riyad Ramadan, Yasmin Mumtaz, dan Sultan Syarif yang terakhir. Nah, sebelum masuk pada inti materi, saya ingin memberikan sedikit pengantar untuk supaya kita nggak terlalu bingung kenapa sih uh, ada aliran-aliran lagi di dalam agama Islam gitu kan, karena seperti yang kita tahu agama Islam itu adalah satu, tapi kenapa di dalamnya ada aliran-aliran lagi. Nah, aku pengen jelasin awal mula dari ini tuh setelah wafatnya Rasulullah, umat muslim di Madinah itu merasa kebingungan. Mereka berpikir, siapa pemimpin selanjutnya, siapa yang akan memimpin umat muslim selanjutnya, karena setelah wafatnya Rasulullah siapa gitu kan. Lalu ada perundingan yang namanya Bani Syakifah. Mereka merundingkan untuk menunjuk siapa pemimpin selanjutnya, dan pada keputusan akhirnya terpilihlah Abu Bakar Rashidik. Dipercayainya Abu Bakar Rashidik sebagai khalifah pertama pada saat itu. Lalu ada khalifah kedua sebagai Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan keempat ada Ali bin Abi Thalib. Nah, selama mereka memimpin, masing-masing dari mereka memimpin sebagai khalifah, ini bukan berarti semuanya berjalan lancar. Ada saja para pemberontak yang memberontak masing-masing dari pemerintahan mereka. Kasus pertama pada Abu Bakar Ashidik, mulai muncul pemberontak yang menolak membayar zakat, lalu muncul juga nabi-nabi palsu. Nah, bibit-bibit perpecahan ini juga mulai muncul pada akhir Khalifah Utsman bin Affan, lalu menjadi tantangan besar bagi khalifah selanjutnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, di mana puncak dari perpecahan dan pemberontakan itu terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat itu mulai bermunculan aliran itu. Dia ada Qadariyah, Jabariyah, ada Murji'ah, ada Syiah, ada Khawarij, ada Sunni, dan lain-lainnya. Nah, karena di sini kami kelompok 2 hanya akan membahas mengenai aliran Murji'ah. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin akan menerangkan tentang sejarah dan pengertian Al-Murji'ah. Sejarah Al-Murji'ah. Sejarah Al-Murji'ah ini terjadi karena dua faktor atau dua sebab. Yang pertama, permasalahan politik, dan yang kedua, tentang pemahaman ketuhanan. Nah, permasalahan politik ya, yang pertama saya akan bahas itu tentang permasalahan politik. Permasalahan politik ini terjadi ketika ada pertikaian Ali dan Muawiyah, sehingga terjadilah tahkim. Tahkim itu adalah di mana seseorang menyerahkan keputusan kepada orang lain dan menerima keputusan tersebut. Dan adanya tahkim ini pula atas usulan Amr bin As, yaitu kaki tangannya Muawiyah. Dan karena tahkim ini pendukung Ali terbelah menjadi dua. Yang pertama yang pro dan kontra. Yang pro ini adalah dari golongan Syiah yang sangat sekali mendukung Ali, dan kedua ini dari kontra. Yang kontra ini yaitu golongan Khawarij. Dia itu orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Nah, yang Khawarij ini kenapa mereka bisa kontra kepada Ali? Karena mereka tuh beranggapan bahwa tahkim ini sangat bertentangan dengan Al-Quran, dan pelaku tahkim ini sangat berdosa besar atau bisa dianggap kafir. Yang kedua itu adalah tentang pemahaman ketuhanan. Jadi aliran Murji'ah ini beranggapan bahwa orang-orang yang melakukan tahkim, mereka tuh menangguhkan orang-orang yang melakukan pada tahkim itu kepada Tuhan. Itu urusan Tuhan. Dan mereka tuh tidak ikut mengkafirkan
orang-orang seperti yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Dan mereka juga mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir jika mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu sudah beriman pada Allah. Dan pelaku yang melakukan dosa besar itu termasuk mukmin juga, dan urusan mereka itu, dosa-dosa mereka itu ditangguhkan pada Tuhan, urusannya Tuhan. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian al-murji'ah. Al-murji'ah ini kita lihat dari fi'il madinya, yaitu arja'a yurji'u irja, yang artinya menangguhkan, menunda, mengesampingkan, atau memberi harapan. Menurut Dr. Abdul Mu'nim Al-Hanif, irja ini memiliki 2 makna, yaitu akhir atau mengakhiri, mengakhirkan amal setelah iman, atau ita'u aroja, yaitu memberi harapan kepada pelaku dosa besar bahwa mereka akan mendapat pahala atas keimanannya. Sekian dari saya, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang golongan-golongan murji'ah. Golongan murji'ah itu dibagi menjadi 2 golongan, yaitu murji'ah moderat dan murji'ah ekstrim. Pembagian ini didasari oleh pendapat para ulama mengenai iman dan hubungannya dengan amal. Seluruh murji'ah itu percaya bahwa iman itu tidak akan terhapuskan dengan melakukan kemaksiatan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan murji'ah moderat. Murji'ah moderat ini mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir dan tidak kekal juga dalam api neraka. Para pelaku dosa besar itu akan dihisap dan disiksa dalam api neraka sesuai dengan dosanya, dan akan mendapatkan ampunan oleh Allah sehingga masuk surga. Artinya ini mereka mengakui arti pentingnya amal. Mereka ini murji'ah moderat ini mereka mengakui iman itu dalam arti tasdis, yaitu pengakuan dalam hati. Yang kedua yaitu murji'ah ekstrim. Murji'ah ekstrim ini berpendapat bahwa iman itu cukup hanya di hati saja, tidak perlu diucapkan di lisan dan dipraktekkan. Dalam murji'ah ekstrim ini ada beberapa golongan subsektenya. Yang pertama yaitu al-jahm. Al-jahm ini mereka berpendapat bahwa orang yang beriman itu orang yang beriman melalui hati itu tidak akan kafir. Mereka masih menganggap muslim atau beriman walaupun mereka itu melakukan dosa-dosa besar seperti mabuk, melakukan ibadah agama lain. Itu mereka masih menganggap mereka itu beriman atau muslim. Yang kedua yaitu al-ubaidah. Al-ubaidah ini mereka berpendapat bahwa dosa selain syirik itu pasti diampuni. Jadi dosa-dosa besar lainnya itu masih bisa diampuni selain syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Sarfi Hidayatullah, mahasiswa Hukum Perbandingan Mazhab PMH dari kelas 1C. Ingin menjelaskan tentang Al-Ghazaniyah dan Al-Saubaniyah. Nah, untuk Al-Ghazaniyah itu sendiri ialah pengikut dari Ghazan Al-Kufi. Nah, mereka berpendapat bahwa ajaran Islam itu sifatnya global. Tetapi jika seseorang berkata bahwa ia tahu wajibnya pergi haji, tetapi saya tidak tahu di mana Ka'bah itu, orang yang berkata seperti ini masih dikatakan sebagai muslim. Nah, untuk Al-Saubaniyah itu sendiri ialah pengikut dari Abu Sauban. Mereka berpendapat bahwa
Iman adalah mengetahui dan mengakui Allah dan para Rasulnya, dan semua yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan oleh akal tidak termasuk ke dalam ranah keimanan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyad Ramadan akan sedikit menjelaskan tentang sekte Murji'ah, ialah Al-Yunusiyah dan As-Solihiyah. Apa itu Al-Yunusiyah? Al-Yunusiyah adalah pengikut dari Yunus ibn Aun al-Namiri, bahwa beliau itu berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Allah dan tidak sombong kepadanya dan mencintainya. Terus bagaimana dengan iblis, setan, jin yang sebagai-bagainya? Mereka itu kan sombong tuh. Jadi mereka jadi tidak beriman kepada Allah gitu. Terus yang kedua, As-Solihiyah. As-Solihiyah adalah iman mengetahui kepada Tuhan. Kufur adalah tidak tahu tentang Tuhan. Salat bukan ibadah, karena ibadah itu iman padanya atau mengetahui Tuhan. Salat, puasa dan lain-lainnya hanya menggambarkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kesalahannya yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan perbedaan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan Murji'ah. Perbedaan yang paling mendasar antara Ahlussunnah wal Jamaah dan kelompok Murji'ah adalah pada masalah definisi keimanan. Murji'ah mengatakan keimanan itu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat disertai pembenaran dalam hati saja, dan mereka tidak memasukkan amal perbuatan sebagai bagian dari keimanan. Sedangkan Ahlussunnah mengatakan bahwa keimanan itu adalah 1. Pengucapan dengan lisan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Meyakini dengan hati. 3. Pengamalan dengan anggota badan. 4. Dapat bertambah dan berkurang. Bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah serta berkurang dengan bermaksiat. Selanjutnya saya akan menjelaskan ajaran-ajaran Ahlussunnah, diantaranya at-tawassuh. At-tawassuh adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras, fundamentalis, dan terlalu bebas, liberal. Sikap tengah-tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berperilaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Tidak condong kepada ekstrem kanan, kelompok yang berkodok agama, maupun kelompok ekstrem kiri, kelompok komunis. Tawassuh ini juga bisa didefinisikan sebagai sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan ekstrim ataupun keras. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan tawassuh terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikianlah kami telah jadikan kamu sekalian umat Islam, umat pertengahan, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nuri Handayani. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu at-tawazun dan al-i'tidal, serta ajaran Murji'ah. At-tawazun atau seimbang dalam segala hal termasuk dalam penggunaan dalil akli, dalil yang bersumber dari pikiran, serta dalil nakli, dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada Quran surat Al-Hadid ayat 25. Selanjutnya, al-i'tidal atau tegak lurus sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 8. Dari ketiga prinsip yang telah dipaparkan, Ahlussunnah wal Jamaah juga mengamalkan sikap tasamuh atau toleransi, yakni menghargai perbedaan serta menghormati
menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama, namun bukan meyakini atau membenarkan perbedaan tersebut. Sebagai contoh yang terdapat pada Quran surat Toha ayat 44, di sana dijelaskan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata dan bersikap baik kepada Fir'aun. Selanjutnya ajaran Murji'ah. Yang pertama, pengakuan keimanan hanya dalam hati saja. Jadi kelompok ini tidak dituntut untuk menjelaskan atau membuktikan keimanannya. Yang kedua yaitu selama meyakini 2 kalimat syahadat. Misalnya ada seorang muslim yang membuat dosa besar atau melakukan dosa besar, namun tidak langsung dihukum, malah ditangguhkan. Jadi menurut mereka hanya Allah yang berhak menghukum mereka nanti di akhirat. Jadi kita bisa melihat perbedaannya di antara keduanya mulai dari Murji'ah. Mereka beriman saja namun tidak ada amalan. Misalnya, mereka tuh percaya bahwa di dalam Al-Quran tentang kepemimpinan Islam harus yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun ketika dilihat tidak seperti itu. Hukuman buatan manusia yang menjadi landasannya mereka tetap membiarkan dan tidak menegakkannya. Jadi hanya sekedar meyakini saja. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah atau orang-orang yang menguasai sunnah secara garis besar bisa dibilang sunnah Rasulullah yang tidak hanya cingkrang, cadar, siwak, dan lain sebagainya, namun keseluruhan yang Rasulullah lakukan, mulai dari perkataan, perbuatan, serta perilaku, dan upaya yang Rasulullah lakukan dari Mekah hingga hijrah ke Madinah. Secara singkatnya, konsep nubuah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.